di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kalian mengisi daftar hadir di Google Classroom yang sudah disediakan. Kemudian bagi siswa yang hari ini mendapat bagian membaca ayat Al-Quran, silahkan kalian mengirim video di Google Classroom. Juga akan melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu, yaitu masih tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Kemarin kita membahas tentang alur perjalanan Islam masuk ke Nusantara dan cara-cara dakwah di Nusantara. Dalam materi alur perjalanan Islam masuk ke Nusantara, di dalamnya ada 4 teori, yaitu teori Arab, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Nah, selanjutnya di dalam cara-cara dakwah di Nusantara itu ada 5 cara. Yang pertama adalah perkawinan, pendidikan, perdagangan, hubungan sosial, dan kesenian. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Di sini kita akan membahas 9 kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Oke, kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Loksemawe, atau yang sekarang Aceh Utara. Lahirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia ini diperkirakan mulai awal tahun pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagaimana diketahui, proses dakwah Islam di daerah-daerah pantai terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Salah satu bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh, meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah yang diperkirakan pertengahan dengan tahun 1297 Masehi. Pada tahun 1520 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai mulai mundur dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berakhir pada tahun 1524 Masehi. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di Kabupaten Aceh Besar. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mulyad Shah. Ali Mulyad Shah ini meluaskan wilayah kekuasaannya ke daerah Pidi yang bekerja sama dengan Portugis. Kemudian kerajaan Aceh memperluas ke wilayahannya ke Pasai pada tahun 1524. Peletak dasar kebesaran kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riyad yang bergelar Al-Qohar. Berbeda dengan Sultan Ali Mulyad Shah yang bekerja sama dengan Portugis, Sultan Alauddin Riyad Shah ini justru berusaha melawan Portugis. Dalam menghadapi tentara Portugis, Sultan Alauddin Shah ini bekerja sama dengan kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, pada masa pemerintahan Iskandar Muda, kerajaan Aceh ini mencapai puncak kekuasaannya. Bisa dilihat bahwasanya Aceh menjadi pelabuhan internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari kapal perang Portugis. Kemudian juga meluaskan jauh keluar Aceh. Ini menjadikan kekuasaan Aceh membentang dari daerah Deli sampai dengan Semenanjung Malaka. Pada masa Sultan Iskandar Muda itulah disusun suatu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut Adat Makuta Alam. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi dan digantikan oleh mantunya yaitu Sultan Iskandar Tsani. Nah, setelah Sultan Iskandar Muda wafat tadi, Aceh terus-menerus mengalami kemunduran. Setelah kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Aceh, yang ketiga adalah Kerajaan Panjang.
Kerajaan Panjang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kartasuro sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Sultan atau raja pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir, yang berasal dari Pangging di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Pada tahun 1575 Masehi, Kerajaan Panjang diserang oleh Sutawijaya, yaitu anak angkat dari Sultan Hadiwijaya. Dari penyerangan tersebut, akhirnya Sultan Hadiwijaya menderita sakit dan akhirnya wafat. Setelah itu terjadilah perebutan kekuasaan di para bangsawan. Di antara bangsawan itu termasuk oleh Pangeran Panggiri, yaitu menantu Hadiwijaya yang menjabat Bupati Demak. Beliau menyerbu Panjang untuk merebut tahta. Hal itu ditentang keras oleh para bangsawan Panjang yang bekerja sama dengan Sutawijaya dari Mataram. Akhirnya, Pangeran Panggiri beserta pengikutnya dapat dikalahkan dan diusir dari Panjang. Setelah suasana aman, Pangeran Benowo atau putra Hadiwijaya menyerahkan tata kepada Sutawijaya. Sutawijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram pada tahun 1586 Masehi. Setelah kerajaan Panjang, yaitu ada kerajaan Islam yaitu Mataram Islam. Coba tempel. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senopati Inggelangga Sayyidin Panatagama. Artinya, panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hayangkrokusuma. Terbukti banyak prestasi besar yang dicapai, antara lain sebagaimana berikut. Yang pertama, memperluas daerah kekuasaannya meliputi Jawa Madura, kecuali Banten dan Batavia, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. Yang kedua, mengatur dan mengawasi wilayahnya yang luas itu langsung dari pemerintahan pusat, yaitu Kota Gede. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim. Mataram adalah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Yang keempat, melakukan mobilitas militer secara besar-besaran sehingga mampu menundukkan daerah-daerah sepanjang pantai utara. Yang kelima yaitu mengubah perhitungan tahun Jawa atau yang biasa disebut dengan Saka dengan tahun Islam Hijriyah. Yang keenam, menyusun karya sastra yang cukup terkenal yaitu sastra gending dan kitab suluk. Misalnya Suluk Wijil yang berisi wejangan Sunan Bonang kepada Abdi Raja Majapahit yang bernama Wujil. Yang kedelapan yaitu menyusun kitab undang-undang baru yang merupakan perpaduan dari hukum Islam dengan adat istiadat Jawa yang disebut Surya Alam. Kemudian, setelah kerajaan Mataram Islam, yaitu kerajaan Banjar. Nah, Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansyah, yaitu Raden Samudra, sebagai Sultan pertama. Kerajaan Banjar menguasai hampir seluruh Pulau Kalimantan. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905 Masehi. Perang Banjar merupakan peperangan melawan Belanda. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Seman. Beliau wafat pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Puruk Cahu. Banjar dan selanjutnya yaitu kerajaan Goa dan Tal.
Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Sultan Alauddin dari Goa masuk Islam berkat adanya dakwah dari Datuk Ri Bandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Sejak itu, kerajaan Goa resmi menjadi kerajaan Islam. Kerajaan Goa dan Talo lebih populer dengan sebutan kerajaan kembar, karena kerajaan Goa dan Talo telah menyatakan ikrar bersama yang terkenal dalam peribahasa Rua Karang Na Sere Ata atau dua raja tetapi satu rakyat. Pada pertengahan abad ke-17, Makassar atau Goa berada pada puncak kejayaan. Di bawah kepemimpinan Sultan Malikus Said, kekuasaan dan pengaruh kerajaan Goa makin luas meliputi seluruh wilayah Sulawesi Selatan bahkan kawasan timur Indonesia. Pada tanggal 5 November 1653 Masehi, Sultan Malikus Said wafat dan digantikan oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin bersikap tegas dan tidak mau tunduk pada Belanda. Antara Makassar dan Belanda sering terjadi konflik karena persaingan dagang. Permusuhan Makassar dan Belanda diawali dengan terjadinya insiden penipuan pada tahun 1616 Masehi. Saat itu, para pembesar Makassar diundang untuk suatu penjamuan. Selanjutnya, Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak itu terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini adalah kerajaan Islam pertama dan kerajaan terbesar di pesisir utara Jawa. Kerajaan ini menjadi populer sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra Prabu Kartabumi, seorang raja Majapahit. Kerajaan Demak memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, meliputi daerah sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Pengaruhnya sampai ke Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku. Kekuasaan Kerajaan Demak berakhir pada tahun 1565. Selanjutnya yaitu Kerajaan Ternate. Kemudian Kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13, terletak di Sampalu, Pulau Ternate. Menurut catatan orang Portugis, raja di Maluku yang pertama kali masuk Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gapi Banguna atau Sultan Mehrum. Sultan Mehrum wafat dan digantikan oleh Zainal Abidin pada tahun 1495. Zainal Abidin hanya memerintah sampai tahun 1500 Masehi. Kemudian pemerintahan di Ternate dilanjutkan oleh Sultan Sirullah, Sultan Khairun, dan Sultan Ba'abullah. Di bawah pemerintahan Sultan Ba'abullah, kerajaan Ternate mencapai masa kejayaannya. Setelah Sultan Ba'abullah wafat, kerajaan Ternate mulai melemah pada tahun 1580 Masehi. Nah, untuk kerajaan Tidore ini adalah kerajaan yang terletak di Maluku Utara, terletak di sebelah selatan Ternate. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku pada tahun 1789 sampai 1805 Masehi, yaitu seorang penguasa yang berani dan cerdas. Kalau kalian menyimak dan memahami video yang diberikan, silahkan kalian kembali ke forum diskusi di Google Classroom. Kalian boleh menanyakan apa-apa yang belum kalian pahami di Google Classroom nanti, dan kita akan berdiskusi